Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis gula merah tape perpaduan rasa yang super enak banget, lembut, legit, wangi. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, lalu masukkan 230 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus, tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 3 gelas belimbing atau 700 ml santan untuk satu gelasnya penuh, gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga gula merahnya larut dan santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Jadi teman-teman, yang pertama ini kita masak larutan santan gula merah ini untuk lapis gula merah ya. Nah, kelihatan larutan gula merahnya ini udah mendidih. Oke, ini udah cukup ya, matikan api kompornya, lalu kita biarkan di suhu ruang hingga larutan santan gula merahnya dingin baru bisa digunakan ya. Lanjut kita masak santan lapis tape. Siapkan pan, masukkan 1 gelas belimbing atau 220 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam halus, kemudian kita masukkan 3 gelas belimbing santan atau 700 ml untuk 1 gelas santannya penuh. Nah, ini gelas kedua santannya juga penuh, dan untuk gelas ketiga santannya juga penuh ya. Biar wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompornya sedang aja. Kita masak sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya teman-teman sama aja ya, saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Santan yang ini kita masak untuk lapis tape ya. Nah, kalau teman-teman lihat udah mendidih seperti ini, oke, udah cukup ya. Matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan lapis gula merah. Siapkan wadah, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung beras, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 2/3 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 75 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian semua bahan keringnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan larutan santan gula merah yang kita masak di awal. Ini kondisinya udah dingin. Untuk larutan gula merah santannya ini kita masukkan secara bertahap, lalu kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Di tahap ini, kalau teman-teman coba resep ini, gunakan gula merah yang kualitasnya bagus dan warnanya hitam pekat ya. Biar nanti setelah kue lapisnya mateng, rasanya enak dan warnanya cantik banget. Terakhir, untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal atau menggerindil, sebaiknya teman-teman saring biar hasilnya lebih halus ya. Oke, untuk adonan lapis gula merahnya udah tercampur rata, sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin lapis tape. Di sini saya udah siapkan tape 150 gram. Untuk tapenya kita haluskan atau kita lumatkan dengan cara ditekan-tekan menggunakan sendok garpu seperti ini. Untuk bagian tengah atau sumbu tapenya udah saya buang ya. Pastikan tape yang kita gunakan kualitas yang bagus biar rasa kue lapisnya enak banget. Nah, ini udah halus, kita sisihkan dulu. Sekarang langsung aja kita bikin adonan lapis tape. Siapkan wadah, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing, batas tepung berasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 2/3 gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 75 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian semua bahan keringnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian langsung aja kita masukkan santan putihnya. Nah, ini untuk santannya udah dingin ya, kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Untuk santannya teman-teman wajib ya kita masak hingga mendidih biar kue lapisnya awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, ini santannya udah kita masukkan semua, lalu kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, terakhir kita masukkan tape yang sudah kita haluskan. Ini kita masukkan semua ke adonan. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan berapa tetes warna kuning muda. Ini optional aja, kalau teman-teman nggak mau nggak apa-apa, cukup warna alami aja dari tapenya. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Terakhir kita saring biar hasilnya lebih halus. Biasanya di akhir adonan tapenya itu masih ada yang menggerindil ya teman-teman. Sebaiknya kita tekan-tekan aja menggunakan spatula hingga semuanya halus dan menjadi satu adonan seperti ini. Jika udah, lanjut kita kukus. Sekarang langsung aja kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Bagian pinggir loyangnya juga kita oles rata biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan, nggak lengket. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis gula merah. Jadi untuk bagian bawahnya ini kita kukus lapis gula merahnya sebanyak 4 kali. Untuk per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang, cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua gula merah. Nah, ini berlaku untuk tiap lapis adonan biar lapisannya itu nggak ambiar, jadi nanti hasilnya cantik ya. Nah, ini teman-teman, setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis ketiga gula merah. Nah, untuk videonya saya contohkan 3 aja, setelah ini masih ada sisa 1 lapis, kita kukus hingga selesai ya. Setelah lapis merah untuk bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis tape. Untuk lapis tapenya kita kukus sebanyak 9 kali, untuk per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, lapis tapenya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis tape yang kedua. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita tuang adonan ke loyang, diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, lapis tapenya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis ketiga tape. Untuk videonya saya contohkan 3 aja. Setelah ini kita kukus sisa adonan tapenya hingga selesai. Setelah lapis tape selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis gula merah. Untuk bagian atasnya kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya 110 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis kedua gula merahnya. Nah, untuk videonya teman-teman saya percepat aja. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa ya. Nah, ini udah 5 menit. Sekarang kita masukkan lapis yang terakhir atau lapis yang keempat. Untuk per lapisnya sama aja 110 ml. Dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, saat saya buka tutup kukusan, wangi gula merah tapenya enak banget. Sekarang kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapisnya sudah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Di tahap ini kalau teman-teman oles rata loyangnya nggak lengket sama sekali. Dan untuk hasilnya setelah kita keluarkan teman-teman seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik ya, perpaduan warnanya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Sekarang langsung aja kue lapisnya kita potong. Untuk satu resep ini kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu. Dan untuk satu resep kue yang ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah, itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah, gimana, mudah banget kan? Bikin kue lapis yang ini dijamin kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan teman-teman, perpaduan warnanya cantik banget. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan dipakai di rumah ya. Sekarang langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, mantep. Perpaduan gula merah dan tapenya dijamin bikin nagih dan wangi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.